Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan kelanjutan materi dari bab 4, yaitu Bank Sentral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rizky Rahayu, NPM 042. Perkenalkan, saya Cynthia Alifah, NPM 191872030056 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Isya Karisma Arifiani, NPM 191872030066 dari kelompok 5. Fungsi Bank Sentral. Bank Sentral pada dasarnya mempunyai tugas untuk memelihara supaya sistem moneter itu bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit atau uang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi. Bank Sentral bertanggung jawab atas dua hal, yakni pertama, perumusan serta pelaksanaan kebijaksanaan moneter. Kedua, mengatur, mengawasi, serta mengendalikan sistem moneter. Bank Sentral mempunyai tugas 1. Memperlancar lalu lintas pembayaran sehingga dapat cepat dan efisien. 2. Sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Sentral memegang peranan yang penting dalam membantu memperlancar kegiatan keuangan atau penerimaan dan pembayaran pemerintah dengan cara menerima pembayaran pajak, membantu melakukan pembayaran pemerintah atau dari pusat kepada pemerintah daerah, membantu penempatan serta pengedaran surat-surat berharga pemerintah. 3. Mengatur dan mengawasi kegiatan bank-bank umum. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa keuangan, membuat peraturan tentang pendirian serta penggabungan dan sebagainya. 4. Melakukan pengumpulan serta analisa data ekonomi nasional dan internasional. Neraca Bank Sentral. Secara singkat, pos-pos atau rekening utama adalah sebagai berikut. Kekayaan. Pada prinsipnya, kekayaan Bank Sentral dapat diperoleh dengan cara menciptakan utang terhadap dirinya sendiri. Yang termasuk dalam kekayaan ini adalah sertifikat emas, special drawing right atau SDR, dan valuta asing. Pinjaman yang diberikan atau loans terutama kepada bank umum. Bank umum dapat memperoleh pinjaman ini melalui pinjaman yang diberikan atau loans terutama kepada bank umum, pinjaman langsung dengan jaminan surat janji membayar atau sering disebut advance oleh bank umum. Surat berharga. Sebagian terbesar kekayaan ini dalam bentuk surat berharga pemerintah yang dibeli oleh Bank Sentral baik dari bank umum maupun langsung dari masyarakat. Sebagai contoh, pembelian dari bank umum suatu berharga seharga Z, pembelian langsung dari masyarakat. Kekayaan lain-lain dapat berupa tanah, gedung, atau peralatan-peralatan. Utang yang terdiri dari uang kertas bank, deposito, surplus, dan lain-lain, misalnya dari pengeluaran yang belum dibayar. Mencetak dan mengedarkan uang kertas. Tugas ini dilakukan dalam rangka menjamin tersedianya uang kas yang cukup serta lalu lintas pembayaran yang efisien. Sebagai banyaknya pemegang kas dan penasihat keuangan pemerintah, Bank Sentral membantu memperlancar kegiatan keuangan pemerintah dengan cara membantu dalam hal penerimaan dan pembayaran serta memberi pinjaman dan penempatan atau pengedaran surat-surat utang negara. Memelihara cadangan bank-bank umum, tujuannya untuk mengatur volume uang beredar serta mempermudah proses pembayaran dengan sistem clearing. Memelihara cadangan emas dan devisa. Tugas ini dimaksudkan untuk menciptakan adanya kestabilan kurs valuta asing sebagai banknya umum serta sumber pengaman terakhir atau lender of last resort. Pengawasan serta pengendalian kredit perbankan
supaya tercapai kehidupan perbankan yang sehat. Kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijakan moneter terutama untuk stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Pada dasarnya, instrumen atau alat kebijaksanaan yang dipakai adalah: pertama, instrumen yang umum, meliputi politik pasar terbuka atau open market, politik cadangan minimum, reserves requirement, dan politik diskonto atau discount policy. Kedua, instrumen yang selektif, meliputi margin requirement, pembatasan atau penentuan tingkat bunga, yang kesemuanya ini untuk mempengaruhi alokasi kredit untuk sektor-sektor ekonomi tertentu. Ketiga adalah instrumen yang sering disebut dengan moral suasion atau open money policy. Sekian dan terima kasih.